Ini aja Pak. Semangat pagi. Semangat pagi juga Pak. Ya, kita langsung ya. Iya Pak ya. Tunggu yang lain. Permainan baru Pak. Iya. Ada mainan baru yang membantu kita dalam menentukan gelombang ya. Iya, iya. Oke, Susuma Pak, Susuma. Hmm. Dan ini keren juga sih, saya udah cek kembali. Selamat sore Pak Chandra, semangat pagi. Udah desainnya keren ya, hotelnya. Nah, ini kemarin saya pikirkan bagaimana, kan bicara Elliott Wave ini banyak sekali aturan-aturannya nggak, Dit? Elliott Wave banyak aturannya ya. Jadi untuk memudahkan dan menyimpulkan mencari gelombang, itu kita bisa lihat dari wave basis ini. Ada berapa orang tuh? Pak Agung sudah, Pak Yuda, Pak Hakim udah. Free. Ya berbayar sih kalau untuk lebih intensnya lagi. Minimum kita mau dapatkan impulsnya saja, Pak. Oke. Fungsinya Elliot nih supaya kita jangan terlalu memaksakan diri. Dalam arti kalau misalkan kita lihat gelombangnya masih gelombang ketiga, artinya dia masih ada dorongan ke atas sampai tujuan gelombang kelima. Ya. Artinya kalau misalkan kita ambil posisi sell di euro dolar, ya, kita berarti ada batasan untuk take profitnya. Silakan Pak Ardi. Ada batasan TikTok take profitnya di area bayang-bayang ini. Ini saya kameranya saya tutup aja. Oke. Oke, koreksi untuk membentuk gelombang keempat, Pak Yuda. Dan di sini ada tanda, oke nanti deh pelan-pelan satu persatu ya. Satu persatu, saya cek dulu berapa orang yang udah masuk, baru saya akan mulai. Karena di gedung ini hanya sampai jam 6, jadi saya batasin. Jamnya 30 menit saja. Ya. Pak, itu yang 1, 2, 3 itu impul ya Pak ya? Impulsnya Pak, betul. Kalau yang ABC koreksi? Gelombang koreksi dan gelombang kecilnya. Oke. Kita mencari impulsnya kan Pak ya. Yang subjektif ini adalah impulsnya. Iya, soalnya kalau kadang-kadang dia bergeser Pak. Betul. Kadang-kadang dia bergeser, lalu ada yang menariknya mungkin dari AB, ya di impulsnya mungkin di sini, ada yang menariknya di sini, ya, subjektifnya di situ. Supaya nggak subjektif, makanya saya mencari satu software. Sebenarnya udah lama saya gunakan ini. Hanya kemarin sempat di ngobrol-ngobrol sama Vincent, bro, enaknya Wave gimana ya? Ya lu pakai ini aja. Lu kan dulu pakai. Nah, udah akhirnya saya buka lagi, ternyata oh ya cukup membantu dan saya share ke grup. Karena apa? Karena dari peluang ini artinya kita bisa mendapatkan gelombang dan mendapatkan impulsnya. Itu yang terpenting impulsnya sih. Yang terpenting impulsnya. Oke, kayaknya sudah ada 10. Mata uangnya langsung aja ya Pak ya? Ya, sebentar Pak, nanti satu persatu. Satu persatu nih. Tidak batasi mata uangnya. Oke, kita mulai aja ya.
Kita mulai saja, kelihatan udah mulai panas nih pertanyaan-pertanyaannya. Udah mulai penasaran. Oke. Artinya pertama kali yang harus kita lakukan adalah registrasi web basis ini. Ya. Registrasi, lalu passwordnya silakan membuat saat mendaftar pertama kali. Ya. Begitu password kita buat, langsung input email, ya, input email. Nanti ada notifikasi ke dalam email kita, email pribadi. Dan tinggal verifikasi saja, maka kita sudah akun web basis kita ini sudah aktif. Ya. Web basis ini memang berbayar, tetapi kita dikasih free-nya untuk melihat atau mengidentifikasi impuls, ya. Identifikasi impuls. Saya mute dulu ya, mohon maaf. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan unmute. Ya. Oke, pertama kita memilih pair mata uang dari sini. Contoh kita mau ambil apa nih Pak? XAU nggak ada ya? Sorry. XAU tuh saya belum cek lagi. Tadi saya cek masih belum dapat server broker. XAU ada tadi tuh Pak Hakim buka XAU tuh. XAU ada ya? Oke, berarti koneksi saya belum ini. Oke, contoh jangan XAU deh ya. Kira-kira mata uang apa? Wah, XAU padahal mulai XAU semua nih. XAU USD, oke. Ya, tunggu sebentar. XAU USD. Oh, udah ada broker. Tadi belum ada broker. FXCM. Oke. Kan masih polos begini, Pak ya. Pertama kali kita lihat D1 dulu ya. Pertama kali kita lihat D1 masih polos. Ada tanda W di sini ya. Untuk mengotomatisasikan gelombang. Ya, ini ada W di sini nih, perhatikan nih. Begitu klik ini, secara otomatis, nah dia terbentuk gelombang. Ini udah mencapai gelombang 5. Sekarang udah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 3, 4, 5. Oke. Kalau kita sentuh ini, ya, sudah ada forecast zone-nya di bawah ya. Dan ada tanda tanya A, itu artinya bisa saja gelombang kelimanya itu di bawah. Dengan forecast zone yang kotak hijau itu ya, kotak hijau. Oke. Lalu untuk mengunci garis, klik kanan, kita kunci waveline-nya. Support resistance juga boleh, waveline-nya juga kita kunci. Ya. Tahu sekalian lagi kunci support resistance. Ya, kan kita udah tahu nih, resisten dan support-nya. Gelombangnya sudah mencapai gelombang 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita pilih di sini adalah impuls ya. Karena ada beberapa pilihan. Elliott wave itu tidak hanya impuls saja, ada triangle, ada correction double, ada correction triple. Ya. Tetapi yang inti dalam kita mencari gelombang adalah impuls. Yang sebelah sini ini udah terjadi, jadi nggak perlu. Kita mencari, ini saya juga masih sama-sama tutorial ya. Kita mencari impulsnya. Nah. Dan zigzagnya. Nah. Potensi harga akan bergerak ke level yang abu-abu ini ya, abu-abu ya sini. Ya. Atau mungkin akan melanjutkan lagi ke bawah. Yang tadi yang Pak Chandra sudah gambari ya, bisa saja dia gagal ya. Tetapi Pak Chandra gambar itu gelombang 4 ya, saya agak lupa tadi. Ya. Nah ini, karena emas ini masih dalam gelombang yang memang sideway. Ada kemungkinan besar di sini ada berbalik ke atas, ya.
dan turun lagi ke bawah. Intinya target supportnya dia di bawah ini forecastnya di 1555 ya. Ini forecast ya. Ya, forecastnya dia dari situ. Ya. Di sini juga bisa gunakan untuk Fibonacci ya. Ada Fibonacci extension, ada Fibonacci retracement ya. Channel ya. Sama seperti di MT. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bearish impulse-nya nih. Ada bearish impulse, bearish diagonal. Oke. Ada bearish diagonal juga 83%, bearish impulse. Nah, kita diagonal, nah bearish diagonal sebagai target. Nah, ini udah ada level support resisten. Kalau kita klik semuanya nih keren ya. Primary degree look wave C down. Oke. Artinya ini berubah lagi kan? A, B, C ya. Kalau misalkan C bisa saja dia jadi 1. XHU USD D1 grafik D1 at the intermediate degree ya. Wave 2 up of this descending diagonal is underway. Artinya adalah ya bisa saja dia membuat gelombang kedua sampai tujuan ini nih. Kalau kita klik sini ya. Karena belum terjadi gelombang ya. Belum terjadi gelombang. Kalau udah terjadi gelombang dia udah membuat FF2 targetnya dia forecast wave 2 di area ini. Forecast wave 2 di area ini. Ya. Kalau sudah membentuk wave 2 artinya emas, oke, targetnya sampai 155-an ini. Ya. Ini forecast ya. Oke. Karena ini masih abu-abu, satu pun juga belum terbentuk. Ya. Kalau kita kunci, nah kunci garisnya ya, garis wave-nya. Nah, satunya belum terbentuk nih, masih tanda tanya. Kalau sudah terbentuk ada gelombang 2, ini juga kita save juga bisa ya. Saya lagi mau cari save-nya tadi ya. Oh, ini apa nih? Range bar. Oh, present. Yang present saja ya. Just light out dan candlestick ada. Oh, ini bantuan indikator sini. Kalau kita mau gunakan moving average silakan, tetapi kalau misalkan Anda technical klasik ya, hanya grafik saja, chartis ya, chartis dan gelombang-gelombang ya. Tetapi secara gelombang nah ini udah yang tadi Pak Chandra kirim di sini nih sebenarnya kita juga nah ini log nih, ini sudah terjadi gelombangnya, udah gelombang 5 ya. Artinya dia bisa gelombang ABC atau memang membuat gelombang. Nah, kita kunci ya, klik kanan. Nah, intinya gini, kalau begitu muncul garis, sentuh ininya A-nya, klik kanan, setelah muncul garis, kunci waveline-nya. Ya. A, B, C. C-nya bisa di dalam sini ya. Atau memang bisa buat gelombang sini, targetnya, lalu dia forecast-nya menuju ke bawah sini. Ya. Ini forecast. Ya. Ini yang sudah terjadi impuls. Yang sudah terjadi kita nggak usah lihat ya. Tapi intinya yang sudah terjadi, impulsnya ini sebagai histori, support resisten. Ya. Ini dasar forecasting pun juga dari histori ya. Makanya dalam private coaching, support resisten dasar itu saya buka dulu sebelum kita mendapatkan
area-area di mana kita dapat supply dan demand. Kenapa ini tinggi sekali? Karena supply demand-nya tinggi, ya, forecast-nya. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Sambil praktek atau gimana nih rekan-rekan yang di rumah? Kalau bisa sih 2 device ya. Pak, saya kira kita belajar-belajar sendiri dulu deh, Pak. Betul, betul. Yang Nah, penting adalah kalau Pak Kus nggak keberatan, mungkin ntar maleman. malam mudah-mudahan sampai rumah lancar ya. Ya, kalau misalnya nggak bikin nggak capek, ya udah. Kalau nggak besok. Tapi Ya. kita belajar-belajar sendiri gitu loh. Ya, ngulik dulu aja sendiri-sendiri. Ya, Ya. ini karena ini Pak Ardi belum bisa diinstal tuh. Oh, bukan install Pak, dari web Pak Ardi. Ya. Jadi biar kita utak-atik sendiri dulu. Nah, nanti baru agak banyak pertanyaan gitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau download Pak Ardi, gimana mungkin Pak itu Pak? Itu kan web basis, langsung basis aja. Web dari browsing basis ya. Iya. Oke, double klik. Terus masukin email ya Pak ya? Ya, Itu registrasi. Dari Langsung linknya Pak Kus aja dibuka yang linknya tadi saya kirim. Iya. Saya tadi berapa kali nyoba masuk login dari email saya kok nggak berhasil atau password saya lupa. Lo enggak dong bikin password baru, Pak. Bikin password baru dari registrasi di awal, Pak. Oh, iya. HP bisa, Pak Agung? Saya coba dulu, Pak. Iya. HP bisa, Pak. HP bisa. Tapi ya kecil tampilannya. Saya lebih nggak terlalu kayak trading view aja. Trading view ini trading view di sini. Ya. Ya. Beda. Nah, ini bisa ada kayaknya. aplikasinya, Pak. Iya. Nah, jadi aduh, ketutupan ini malah saya. Ya, jadi untuk untuk memudahkan kita, contoh ulang lagi nih. Dasarnya dulu aja setelah Euro JPY ya. Nah, kita klik Euro JPY. Sama TV, trading. Beda-beda fungsi, Pak. Trading View itu udah analis untuk mencari Elliott Wave. Tapi ini kita udah dapat software di mana menentukan base software-nya ya, dan otomatis untuk mencari gelombang impulsnya. Nah, udah di Euro JPY, nah coba nih perhatikan di awal ya. Kita pilih produk di sini. Ya. Produk di sini, ini di sini ada icon web basis. Nah, udah ada tuh. 1, 2, 3, 4. Wow, Euro JPY udah nyampe 5 nih, Pak. Nah, kalau kita sentuh ini, muncul garis, klik kanan, mouse kita, lalu kunci waveline-nya. Andai kata kita mau kunci juga support resisten, silakan. Oke. Belum terkunci. Lock waveline. Lalu ingin tahu impulsnya, nah, dalam juga nih Pak. Euro JPY sudah mencapai gelombang ke-5. Ya. Jadi secara matematik, gelombangnya sudah gelombang 5, Euro JPY. Intinya kita bisa sell kembali. Ya, GJ ya belum ya. GJ masih ada ya posisi. Bentar. Oh ya masih ada. Oke, kita coba GJ ya. Kalau Euro JPY intinya kita sudah mengetahui bahwa dia sudah mencapai gelombang 5 aja. Sudah mencapai gelombang 5 dan akan gelombang dia akan koreksi. Koreksi sampai berapa? Dan di sini cycle degree looks a wave 1 3. Oke.
Coba super millennium. Muncul panel sebelah kanan. Oh, setelah ini, Pak Gun. Setelah klik ini, klik calculate automatic wave. Nah, kita coba GBP JPY deh. GBP JPY. Nah, ini kan tadi seperti itu. GBP JPY. Ini muncul mulainya dari sini nih dia. Sebagai puncak. Nah, kita klik ini. Nah, akan muncul. Masih gelombang 3 loh dia. Nah, kita sentuh ini. Masih gelombang 3. 1, 2 maksudnya. Karena 3-nya belum masih tanda tanya ya. 3-nya ini masih tanda tanya. Bisa saja dia lebih tinggi. Karena 3 harus lebih tinggi. Klik kanan. Lock waveline-nya. Nah, kita klik ini. Ya. Diagonal. Atau kita tarik dengan Fibonacci untuk mencari swing low, swing high. Lebih mencocokkan, contoh. Oh, dia udah ini ya. Oh, ini udah ada. Sudah ada. Artinya di sini ada gelombang kecil ya. Ini gelombang kecilnya AB. Dan, sorry, gelombangnya sini. Oke. Jadi sini ada 2 gelombang. Gelombang ABC. Ya. Dan gelombang 1, 2, 3. 3-nya masih tanda tanya. Artinya jangan sel kita ini memang harus kita perhatikan ya. Atau mau dilepas juga nggak apa-apa. Karena ini 3-nya masih tanda tanya. Walaupun ini candlestick D1, ya, mudah-mudahan, ya. Nah kan saya 3 nih. Saya buat 3-nya masih tanda tanya nih. Bisa saja 4-nya di sini, 5-nya ini pasti tidak lebih besar. Kecuali ada invalidation. Ya kalau invalidation kan dia ada konsolidasi, 3 ke 4 biasanya. Dan kalau 3 ini konsolidasi, hati-hati seperti pengalaman New Zealand Japanese Yen. Ya. Kalau 3-nya konsolidasi atau namanya invalidation, mana sih GBP JPY ya? Oh tadi apa? Oh tadi apa tadi? Oh nih. Bisa Pak, itu gelombang koreksi 1, 2, 3. Ya, gelombang koreksi. Dipikirkan ada kan terbentuk gelombang ABC ya. Intinya impulsnya itu dapatnya di sini. Mencari impuls. Jika impulsnya masih 1, 2 dan targetnya 3, artinya ini masih dalam koreksi ke atas. Secara minornya, di dalam gelombang besar ada gelombang kecil, Pak Ardi. Di dalam gelombang besar ada gelombang kecil. Jadi ada wave-wave-nya. Nah ini saya bilang subjektif, karena ada gelombang-gelombang kecil yang memang kita tidak kasat mata, tidak masuk hitungan. Kita nggak perlu gunakan gelombang yang korektif ini lah. Tapi impulsnya dia tuh dari dasarnya dia di sini, ya. Ini kan ABC kayak ini ya. D1, 2, nah di sini. Artinya dia bergerak gelombang ke atas itu
menuju gelombang ketiga. Gelombang ketiga lebih panjang daripada gelombang 4 ke 5 ya. Kecuali gelombang ketiga ke 4 itu ada invalidation seperti bentuk pattern triangle. Ya. Ada invalidation. Ya. Intinya untuk menampilkan pindahkan produk dari sini, lalu untuk kita mengotomatisasi gelombang, ya klik ini aja, calculate wave-nya. Nah, dari sini kita baru udah melihat dia ada gelombang-gelombang yang bisa kita kunci. Kita bisa kunci dengan klik kanan. Nah, bisa mengunci support resistennya atau bisa mengunci gelombangnya. Ya. Ya. Nah, itu dulu. Nanti fitur-fitur yang lain sebelah kiri ini sama seperti alat-alat tools lainnya ya. Bisa menulis mengetik nama, dan juga bisa juga kita time frame-nya kita ganti ya. Time frame-nya kita ganti. Sama. Ya. Time frame-nya kita ganti, lalu candlestick-nya juga kita ganti. Kuncinya ini fitur-fitur tambahan. Yang terpenting adalah tombol ini, otomatisasinya. Ini yang paling penting. Ya, untuk kita mengetahui impuls. Karena yang paling penting sekali dalam Elliott Wave adalah impulsnya. Clear ya? Autocons mana Pak? Tunggu, autocons. Ini ada di kiri, udah otomatis Pak. Sorry, di kanan atas. Otomatis. Tinggal klik saja. Kita hanya mengganti produknya saja. Ya. USD, JPY contoh. Tinggal ganti produknya saja. Setelah mengganti produk, ya autocons kita klik. Nah, kita kan masih samar-samar nih mencari impulsnya. Kita klik ini. Kita klik autocons, otomatis dia akan searching. Dan setelah searching udah dapat gelombang satu mesti tanda tanya nih. Nah, intinya di sini mesti gelombang ABC. Gelombang ABC besar 1 2 3 4 5 sudah. Berarti ini gelombang ABC-nya. Dia belum membentuk gelombang yang memang besar. Ya. Kita tinggal ikut aja sih sebenarnya. Yang penting kita dapat impuls 1 2. Yang sebelah kanan autocon. Oh. Ini setelah ini Pak ya. Setelah kita klik ini, nah kita ulang lagi deh. Mohon perhatikan. Per apa lagi ya? New Zealand USD lah, atau Aussie USD. Klik. Nah, otomatis sudah ada ya. Ini saya udah otomatis sudah ada. Untuk tampilan. Nah, ini. Dicoba di sini. Ada beberapa fitur ya. Di sini ada beberapa fitur di sini. Nah, itu ada beberapa fitur. Tinggal pilih aja autocon. Sini tinggal pilih. Ya. Tinggal pilih dari sini. Oh. Ya udah Pak, keluar Pak. Keluar ya. Terlalu dia melebar ngabisin layar dia. Iya. Oke. Oke, jadi seperti itu. Kok ke homepage? Tunggu, ini saya malah hilang nih. Sorry. Nah, tutup aja. Nah, ini kalau kita klik ini, melebar ya. Nah, klik ini Aussie dollar. Apakah Aussie dollar sudah mencapai 5 dia Pak ya? Sudah mencapai, oh dia
Aussie dollar ada hanging man ya? Mohon cek. D1 kok di sini hanging man di FXCM. FXCM dia hanging man dia. Udah mencapai gelombang kelima. Bukan, Pak. Iya, di GK tidak ya. Bukan, ya. Tapi ini kan server saya di web basis ini menggunakan FXCM Aussie dollar ya. Ya, beda harga. Tetapi nggak beda tren, Pak ya. Kalau beda tren keterlaluan. Tetapi untuk menentukan, ini saya lebih percaya diri ya. Lebih percaya diri kalau misalkan dia udah hanging man, ini kemungkinan besar reversal. Ya, kalau beda tren perlu dipertanyakan. Tinggal kita klik ini, impulsnya, sorry, log wave-nya, yes. Lalu, ini ada Bitcoin nih, malah watchlist. Itu 2345. Bullish impulsnya ini, ya. Bearish impulsnya, nah ini. Artinya dari sini bearish impulse artinya sudah mencapai, dia akan membentuk impuls yang turun ya Pak ya. Kalau bullish impulse nih 1, 2, 3 ini udah terjadi. Kita mencari yang selanjutnya, walaupun di sini tanda tanya itu 5, ya. Kita bisa ambil posisi sell di stop loss di atas ini. Tapi secara sentimen memang Aussie masih kuat terhadap dolar sekarang ini maksudnya. Untuk jangka panjang memang udah mencapai bullish impulse. Nah, bullish impulse-nya di sini dia. Artinya di sini udah mulai bergerak. Oh, masih naik dia nih. Masih naik ya. Tanda tanya bisa jadi 3 itu, Pak. Iya, bisa jadi 3. Bullish impulse-nya. Tanda tanya ini bisa nah, ini kan tadi kan seperti ini. Anda tadi 3, 4. Tanda tanya bisa ini ya, berpotensi. Artinya berpotensi. A, B, C. Pak, Oke. coba di sampingnya yang itu wave yang warna biru itu kan ada minus. Itu Pak Kus buka. Itu pengaruh juga Pak. Ada dua pilihan. Nah, Oh itu. ya, yang correction atau impulse ya. Ini correction. Netral. Oke, impulse. Saya kira kalau kita cari impul, masukin impul aja, Pak. Iya sih, hanya impulse saja, nggak perlu correction-nya. Jadi kita coba ulang lagi di sini ya, Pak ya. Kita cari impulse-nya aja. Nah, ini kan impulse-nya aja nih, Pak. Ya. Iya, sama dah. Sama kan jadinya. Kita cari impulsnya. Oke. 1, 2, 3. Nah, masih panjang nih Aussie dollar. Ya. Masih ada gelombang 4, koreksi gelombang 4. Ya. Kalau Pak Kus sentuh 3, kelihatan tuh Pak gelombangnya, Pak. Iya, Pak. Kalau mouse-nya ke 3, Pak. Itu kelihatan gelombangnya kemana dia. Mouse-nya ketiga ini. Iya. Ini kan forecast ya, Pak.
ya. Nah, ini forecast kan situ. Artinya area ini untuk dia correction atau memang dia lanjut ke atas. Tunggu forecast-nya. Project pattern forward, oke. Nah, ini ada Pak, project pattern forward ya Pak. Kita tarik ke atas. Wow, masih panjang ya. Ya. Masih panjang dia. Correction-nya hanya sampai sini aja per potensi nih. Oke, hati-hati. Posisi kita artinya untuk gap Aussie JP, Aussie USD ya masih kita bisa ikutin nih. Ini asik juga sih. Nasib GJ gimana sebentar Pak ya? Kita masih ada GJ sebentar. GBP, JPY. Jadi impulsnya saja, ya. Oke. Oh ini terus cara jangka panjang. Tunggu 1-2-nya belum terbentuk nih. Impuls ya. GBP JPY sih masih turun ya. Hanya di sini masih ada beberapa gelombang koreksi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dan belum ada gelombang. Oke. Jadi secara major masih turun Pak ya. Tapi dia masih ada gelombang 1 ABC, maksudnya ABC. ABC. Ini masih turun. Coba saya buat kok nggak bisa. Oh. Masih turun loh. Ini. Ya. GJ masih turun ini. Justru dia ngambilnya dari sini. Gelombang impuls ini sudah mencapai 5. Pak Chandra. Gimana Pak Chandra? Asik di rumah ada cucu Pak ya. Oke. GJ masih jauh ini turunnya. Jadi hold saja nggak apa-apa. Cuma targetnya dia iya Pak, nggak apa-apa. GU berat ya, iya. Artinya Anda coba sentuh ini, ya. Lalu klik kanan ada project pattern forward. Nah, project pattern forward ini untuk mengetahui kerennya bahwa wah gelombang selanjutnya kemana nih? Wah Pak Gun aja sampai ketawa tuh. Di sini gelombang kecilnya memang gelombang kecilnya udah tercapai, udah gelombang ABC. Duanya bisa di atas atau memang sudah di sini sebagai 2, ya udah kita hold saja. Toh hanya satu posisi. Nanti untuk selanjutnya untuk kita trading ya kita mengacu pada gelombang yang memang masih impuls ya. Gelombang yang masih impuls lalu kita mengikuti tren dari gelombang tersebut.
Karena di sini nggak ketemu forecast-nya nih. Kemungkinan besar dia jatuh dia di sini. Targetnya 123.99 ini. Untuk target supportnya ya. Nah, support resisten lainnya. Karena dia sudah mencapai resisten line. D1 ya. Mas Tohir tadi pesan apa? Sorry. Karena tadi fokus Mas Tohir. EU, oke. Habis EU kita berhenti sejenak. Kelihatan jalanan lancar sih. Sepi juga di bawah. Oke, kita lihat di sini. Oke. Cara penggunaannya pilih produknya di sini Mas Tohir. Pilih produk dulu. Yang penting udah terinstall, udah registrasi ya. Sudah terinstall dan sudah registrasi. Ya Pak, tetap masker walaupun bawa kendaraan. Tetap masker, tetap. Berarti sudah selesai, betul. Oke, kita ulang ya. Sambil kita tutorial dari awal, euro dolar ya, euro dolar. Ini udah tampil. Lalu kedua kita pilih ini dulu ya. Tadi kan Pak Chandra ngasih pilihan yang netral atau impulsnya saja atau bersama correction. Mungkin kita pilih impulsnya saja. Ya, mencari entry kita di gelombang impuls. Tinggal klik automatic wave. Oh, kok belum verify? Tunggu Pak, sebentar. Belum verify email. Coding big non. Oh. Kok masuk ke dalam situ ya? Oke, kita coba lagi ya. Udah berjalan, masa belum verify? Oh. Resend notification dah. Ya, nanti kalau 30 hari kita ini lagi, Pak. Spamnya. Oke, nih, ini baru masuk. Wah, website is not tested. Oke, yang penting udah verify ya, coba ya. Coba saya verify. Atau enggak nanti saya masuk ke sini ganggu ya. Email address. Website di sini di blok, tadi nggak di blok.
Oke. Berarti sudah, coba kita mulai lagi. Oke, euro dolar sudah ya. Jadi kita klik ini. Ngumpet, dia ngumpet. Nah, klik itu, lalu kita geser. Impulsnya itu 1-2-nya. Nah, 1-2. Ini 1-2 ya. 1, 2. Nah, project pattern-nya dia turun dia. Nah, ini gelombang panjangnya, tetapi kita mencari gelombang, coba netral ya. Oke, di sini ada 1, 2, 3 nih. Nah. Oh, nggak lama lagi sih. Nggak lama lagi dia euro ini. Wes. Jadi nggak lama lagi dia akan koreksi dulu, Mas Thohir ya. Di area 4 ini, gelombang 4. Dan dia masih berlanjut ke atas. Oke, kurang lebih di 1.1058 lah nih. Ya. Oh, ini impuls besarnya deh. Impuls besarnya tadi. 1, 2. 1, 2. Mungkin ini sedang terjadi gelombang impuls besarnya ya, tetapi ini impuls yang memang impuls correction. Impuls besarnya ini. Oke. Mengincar potensi buy, betul. Buy limit. Untuk mencapai gelombang kelima. Ya ke resisten become support nih. Sorry, ya, resisten become support ini, gelombang 4. Oke, berarti nanti tunggu aja. Kita mungkin mengambil posisi sell berdasarkan nanti announce dari siapa? ECB ya, ECB meeting. Nanti setelah itu di gelombang 4, sebelum gelombang 4 kita quit. Kita quit, ya. Kita ambil buyback kembali, boleh dari situ. Mengikuti gelombang impulse correction. Ya. Gimana? Masih? Ini saya rasa ini aja Pak, netral saja ya. Supaya kita juga mendapatkan gelombang terkecilnya. Kalau impulsnya terlalu besar, kita dapat gelombang terkecilnya supaya kita nggak terlalu lama menantinya. Perlu juga untuk gelombang impulsnya ya, untuk mengetahui gelombang besarnya itu terjadi di mana. Karena ini berbeda juga nih. Ini aja gagal gelombang impulsnya nih. Artinya ini udah gelombang yang terbaru, Pak. Gelombang yang terbaru ini. Oke, kira-kira cukup membantu nggak nih? Alat mainan baru ini. Saya anggap nih sebagai saya senang untuk gelombang, terusnya pattern,
ya. Lalu support resistennya dari Fibonacci dengan supply demand, yaitu aja. Jadi kalau misalkan Anda udah lihat karakter saya, mungkin dari gelombang, chart pattern, supply demand dengan Fibonacci, nah, seperti itu. Yang selebihnya adalah itu basic-basic dasar-dasarnya untuk mencari pivot point bagaimana, ya. Tapi dalam menentukan trading, ya, untuk mencari gelombang, ya, ternyata sudah nggak subjektif lagi lah intinya. Sangat membantu, ya. Jadi silakan Anda kulik, ya, coding saja. Codingnya sudah ada, nggak perlu kita coding lagi, tinggal klik otomatis. Nanti garis-garisnya itu tinggal klik kanan dan kunci. Lalu ada project, ya, pattern forward. Klik aja satu persatu, nah itu ada label-labelnya. Macam-macam ya. Forecast-nya dia 1.14 loh nih. 1.14. Wow, besar ya. Masih ada 200 poin lagi ke atas. 200 pip, sorry. 200 pip lagi. Tunggu dia correction sampai 1.1060 lah. 1.1060 correction-nya. EJ, oke. Ini yang terakhir Pak ya. Euro Japanese Yen. Mudah-mudahan nanti sangat membantu. Jadi begitu klik mata uangnya ya. Lalu kita klik otomatisnya ini ya. Otomatis wave. Ya. Oke, udah kelihatan 1 2. Nah. Kita pilih yang netral ya, sorry. Yang netral kita klik lagi. Yang netral juga sudah mencapai. Nah, kita klik ini, klik kanan. Kalau tidak ada project pattern forward, artinya sudah berakhir project pattern-nya. Lalu kita cari correction. Kita mencari gelombang correction di sini. Nah, artinya di sini. Gelombang koreksinya dalam dia. Ya. Atau kita mencari, wave family ya. Correction double, triple, impulse, ya. Euro Japanese Yen bisa turun kembali, ya. Bisa turun kembali, kita coba kunci di sini. Waveline. Dan kunci support dan resisten. Ya, Pak Yuda. Euro Japanese Yen lebih dalam nih. Ini ada keterangannya sini. Garis impuls. Terus yang tiga Romawi ini bearish impuls yang ketiga juga. Nah, di bawah ya. Sorry, yang di atas nih, artinya di atas. Nah, tuh, forecast mapping-nya ada. Forecast mapping-nya udah dibuat sama dia. Masih dalam kondisi, wah ini mesti naik ya. Tapi ini forecast ya, ingat ya, bukan suatu kepastian ya. Iya sih udah membentuk gelombang baru dia. Udah membentuk gelombang baru, dia butuh correction. Nah, kalau misalkan correction di sini
ada potensi buy, targetnya besar. Nah, kita perkecil ya. Nah, ini artinya secara teknikal sudah melihat bahwa Euro Japanese Yen ini sudah ada tanda-tanda pembalikan tren ya. Pembalikan tren sampai ke 135-an lah. Gelombang 5 tersebut. Ya. Nah, kerennya dia ada forecast ininya ya. Kerennya dia seperti itu. Tapi nggak 100% ingat, tetap gunakan stop loss. Dan gunakan money management yang ketat ya. Dan risk reward ratio yang memang ideal. Kita coba lihat-lihat, wow langsung ya. No valid berarti, berbayar kalau yang pakai software itu. Fitur itu berbayar. Baik. Karena sudah, Pak maaf agak telat baru buka, ada masalah internet. Oke. Kuncinya adalah dengan web basis ini, webbasis.com ini, aplikasi yang cukup membantu kita untuk menentukan impulse wave dan supaya kita ada kesamaan bahasa antara kita ya, supaya tidak subjektif. Yang penting kita menentukan bahwa dia masih ada gelombang naik atau turun ya. Milih dari otomatiknya sini saja dan dibuat netral ya, dibuat netral saja. Dibuat netral supaya kita ada gelombang impuls. Kalau impuls ini Euro Japanese Yen memang turun, tetapi dia ada gelombang koreksi ke atas. Artinya seperti itu. Ya. Dengan netral, gelombang impuls dan gelombang correction itu terdeteksi. Dan begitu tampil Anda registrasi, silakan memilih beberapa pair di sini, memilih ada beberapa broker. Setelah itu Anda aktifkan otomatisasi dari gelombang wave-nya, wave Elliott-nya. Setelah itu Anda sentuh-sentuh saja dan klik kanan untuk mengunci garis-garis tersebut. Ya, bisa delete lagi nih. Mengunci dan ada projection pattern forward nih, kerennya seperti itu. Kerennya ada project pattern forward. Udah ada forecast ke atasnya atau ke forecast gelombang selanjutnya. Clear Pak ya? Dan silakan Anda coding aja ya, coba nanti perkembangannya ada. Yang terpenting adalah bukan gelombang yang sudah terjadi ya. Kita lihat forecast forward-nya. Akan seperti ini, bukan tersimpan Pak Rinto. Akan terbentuk ini, dan kalau tersimpan nih saya belum dapat. Kalau simpan saya rasa butuh berbayar ya. Saya belum dapat di sini. Ini apa nih tanda ini? Oh, ini tanda ini aja. Template-nya saya belum tahu nih. Link account, ya ini hanya link account saja. Oh, ini present tidak. Kalau mau simpan berarti screenshot aja Pak, screenshot saja. Screenshot saja supaya kita melihat, ini template-nya nggak bisa tersimpan, nih saya belum dapat untuk template tersimpanan. Template ini supaya nggak hilang gitu. Ini apa nih? Oke. Intinya kita udah dapat gambaran gelombang ini untuk entry ya. Untuk entry bisa untuk level nawar di sini ya. Mau sell-nya memang di atas ini, di C nih, sell-nya nih. Kalau kita coba sell limit di atas ini ya bahaya, bisa jebol. Intinya kita sudah dapat kesamaan bahasa untuk
gelombang impuls ya. Kesamaan bahasa, jadi ada yang bilang dimulai dari mana gelombangnya ya. Ini udah kesamaan bahasa, dari sini kita sudah tidak subjektif lagi, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih. Karena waktu sudah jam 5.38 ya. Silakan Anda kutak-katik di rumah ya. Dan silakan saya berharap dari kutak-katik ini tidak hanya kutak-katik saja, silakan membuat trading plan pribadi. Ya, karena harapan saya itu bukan diberikan signal, tetapi membuat trading plan pribadi dan kita diskusikan. Itu yang kita harapkan. Ya, bisa sharing dan bisa ada perkembangan dalam trading. Ya. Dan dari sini mudah-mudahan kita bisa share pada rekan-rekan kita yang lain ya. Nanti kalau tatap muka kita lebih canggih lagi lah. Apalagi nanti Pak Guntoro yang memang presentasikan web basis ini. Ya, setuju Pak Guntoro ya? Supaya terbiasa. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi berkah ya. Dan tetap jaga kesehatan selalu. Nanti malam berarti nggak perlu lagi ya Pak ya. Saya tak khawatir sampai rumah malam. Salam trading santai bersama Kuswanto disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. See you Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kus. Yuk sama-sama. Kok hilang.